Ini kita pakai simulator dari Cisco Packet Tracer, dari Cisco ya, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada beberapa device dan juga perangkat jaringan. Ini kalau kita pilih bagian yang end device itu biasanya ada PC, ada laptop, ada server, ada printer, ada apalagi ya, ada IP phone, terus ada TV, tablet dan sebagainya. Nah, itu untuk in-device. In-device itu biasanya adalah perangkat yang berada di akhir dalam sebuah jaringan. Ya, misalnya contoh topologinya seperti ini. Ada router misalnya kan, saya pakai router yang 2811. Terus setelah router biasanya ada switch. Ya. Terus ada PC. Ada beberapa PC. Ya. Jaringannya itu connectionnya itu kabelnya ya. Kabel itu ada yang tembaga, ada juga yang optik. Ya. Jadi adalah kalau tembaga itu disebut dengan UTP, ada juga yang koaksial, tapi di sini ada kita menggunakan UTP. UTP juga ada tipenya, ada strike through yang seperti ini, atau bisa disebut dengan kabel strike. Terus ada crossover atau disebut dengan kabel cross. Ya. Kalau strike biasanya dari switch ke PC atau ke perangkat yang berbeda. Ya, ini perangkat yang berbeda. Nah, sedangkan kabel cross itu biasanya dari perangkat yang sama, ya, atau same device istilahnya. Oh, coba ini ke PC juga. Nah, tuh. Tapi kalau dia perangkatnya misalnya kalau strike sekarang juga bisa sih untuk yang strike misalnya sama-sama strike. Ya, tapi kalau dipakai tracer ini tidak bisa, dia warnanya langsung merah. Ya. Jadi kalau dipakai tracer itu masih tidak bisa antara perangkat device-nya sama ya, misalnya switch ke switch atau router ke router itu menggunakan kabel strike, itu nggak bisa. Itu harus menggunakan kabel cross. Ya, sorry. Ya, jadi harus menggunakan connection-nya itu kabel cross. Nah, seperti ini. Jadi antara device-nya sama atau sama perangkat, dia harus pakai kabel cross. Oke, selanjutnya kita tentang ini ya. Apa sih itu router? Jadi kalau router itu biasanya alat yang menghubungkan antar network yang berbeda, ya. Network yang berbeda itu seperti apa? Misalnya contoh kan kalian kemarin pernah belajar tentang IP address, bagaimana mencari network address, host, dan broadcast. Ya. Kalau misalnya IP-nya, ya networknya misalnya 0.0/29 dengan 192.168.0.8/29, ini sudah berbeda, ya. Network ini sudah berbeda, dia tidak bisa misalnya saling terhubung. Ya, sebagai contoh misalnya, nih 192.168.0.0 ini adalah network address-nya. Kalau kita hitung di sini adalah berarti IP network-nya adalah 192.168.0.0, ya.
untuk IP networknya. Dan IP broadnya 168.0.7 ya. Terus, nah IP hostnya adalah antara dari 192.168.0.0 adalah sampai 0.7 adalah ya, yaitu 192.168.0.1 sampai dengan sampai dengan 192.168.0.6 ya. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan di network ini adalah dia IP networknya yaitu 192.168.0.8, sedangkan IP broadcastnya adalah 192.168.0.15. Sedangkan IP ini 0.8. Sedangkan IP hostnya adalah itu dari 192.168.0.9 sampai dengan 192.168.0.14 ya. Nah, ini kita bisa buktikan misalnya di PC ya. Coba saya bikin dulu supaya portnya kelihatan. Sorry. PS support ya, antara PC 0 dan PC 2 ini ya, atau misalnya di sini PC 1 ya, di sini ada PC 2 ya, atau PC A dan PC B misalnya. Nah, ini saya akan konfigurasi IP di sini, yaitu IP-nya 192.168.0.1 ya. Kalau /29 itu prefix-nya kan 29 tadi ya, berarti subnet mask desimalnya 255.255.255.248 ya. Itu. Close. Oke. Di sini kita isi 192.168.0.2. Ya, di sini subnet masknya juga 248. Coba kita ping dari PC 2 ini ke PC 1 ya. Ping 192.168.0.1 ya, bisa terhubung kan? Nah, jadi salah satu cara untuk menguji konektivitas jaringan, apakah kita terhubung dengan perangkat yang kita tuju, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan ping ya. Kita ping ke tujuannya. Jadi tadi dari PC 2 menuju ke PC 1 ya. Saya ingin apakah PC 2 ini terhubung dengan PC 1. Secara fisik, indikator pada kabel atau pada interface biasanya ada lampunya ya di situ. Itu dia nyala. Ya, di sini disimbolkan dengan warna hijau ya kalau dipakai tracer. Nah, ini terhubung antara PC 2 dan PC 1. Jadi kita dari PC 2 tadi dengan IP address ya, dengan IP address 192.168.0.2 kita melakukan ping ke PC 1 yaitu IP-nya 192.168.0.1 ya. Ini IP config adalah perintah untuk melihat IP address ya. Nah, sekarang kita coba PC 2 ini.
Ya, kita coba PC2 ini kita ganti IP address-nya dengan di network yang ini, misalnya 0.9 ya. Nah, 0.9. Kita ke 0 backslash benar sudah kita ping ke 0.1 dan 0.1. Nah, tidak bisa kan, request timeout dia karena sudah beda networknya. Nah, kalau kita ganti di sini di PC1 ini dengan IP address yang 0.10 misalnya ya, karena dia kan satu subnet satu network nih dengan 0.9 ya di sini. Nah, kita coba terus kita ganti di sini, kita ping ke 10 ya. Nah, ini ya bisa kan. Nah, jadi itulah salah satu kenapa kita harus mengetahui tentang IP address dan subnetting tadi supaya kita tahu, oh ini network A dan network B ini apakah bisa terhubung ya. Misalnya tadi si PC A dan PC B tadi bisa terhubung kah atau tidak. Kita lihat IP address-nya, apakah dia satu network atau tidak. Mungkin secara sekilas 0.1 dan 0.9 mungkin bisa, tapi karena di sini ada prefix-nya /29, maka itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya di sini, ya, di sini kita tetap misalnya 0.1 ya, kita misalnya anggaplah di sini kita konfigurasi ulang lagi 0.1, ya. Sedang di sini tetap 0.9, tapi di sini kita kasih /24 misalnya, nah, ya. Apakah dia bisa terhubung? Tidak bisa, ya. Nah, itu ada sih yang terhubung, tapi itu sudah nilai aturan karena dia sudah beda dengan network address-nya, ya. Nah, ini tidak bisa, ya. Ya, tapi di real device-nya juga bisa terhubung sebenarnya, ya. Oke, jadi untuk menghubungkan nanti antara network yang berbeda ini, kita perlu yang namanya yaitu router, ya. Router lah yang berfungsi untuk menghubungkan network yang berbeda, ya. Nah, sedangkan switch yaitu perangkat yang, ya, switch ini, kalau switch itu ada switch manageable dan switch unmanageable. Jadi switch ini dia menambah sinyal atau menambah jumlah klien yang bisa terhubung secara fisik. Karena switch ini portnya lebih banyak. Jadi sebagai penghubung lah istilahnya ya, konsentratornya. Jadi dari router masuk ke switch dengan satu kabel, nanti dari switch ini membagi ke beberapa perangkat lainnya, ya, karena switch ini ada yang 24 port dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini kan di switch ini ada switch model 2960 ini, dia ada 24 port untuk pas Ethernet dan 2 port untuk gigabit Ethernet. Ya, jadi ada totalnya 26. 24 yang pas Ethernet yaitu untuk 100 Mbps bandwidth-nya, dan gigabit 2 port untuk kapasitas bandwidth-nya yaitu 1 giga. Oke, coba kita bagaimana kita mengimplementasikan agar network yang berbeda ini bisa saling terhubung dengan menggunakan router, ya. Kita coba, ini kita hapus dulu ya. Nah, topologinya seperti ini. Jadi di sini ada router. Router.
copy. Ya, kita kasih yang lebih bagus lah. Ini warnanya kuning. Ya. Satunya warnanya pink. Ya. Ini dari cross tadi untuk yang sama device ya. Jadi router ke router itu pakai cross. Ini untuk pas Ethernet 00-nya ke sini. Ya. Satu ke sini. Ini juga seperti ini. Oke, sudah. Ya, sekarang kita coba konfigurasi. Di sini di switch ini kita di router ini kita bikin konfigurasi IP address-nya ya. Sorry. Kita sediakan PC atau di paket tracer mungkin kita masih bisa coba klik CLI yang namanya kabel konsul ya. Kabel konsul masuk ke laptop di RS ya 232 terus di konsul sini. Ya, sekarang kita konfigurasi di router yang R1 ini ya. Router 1 dengan IP address-nya nanti kita bikin yaitu FA0/0 itu IP-nya adalah 110.10.10.1/30 ya. Nah, FA01 nanti IP-nya adalah 192.168.0.1/29 ya. Sini juga yaitu FA0/0/0-nya yaitu IP-nya 10.10.10.2/30 sedangkan FA0/1 IP-nya adalah 192.168.0.9 ya /29. Saya taruh sini. Oke, sekarang kita konfigurasi, masuk ke laptopnya, masuk ke desktop, terminal. Oke. Terus kita ketik di sini muncul pertama kali dia kita ketik no. Ini ada router. Kita enable dulu. Terus kita konfigur terminal. Kita beri nama routernya yaitu R1 ya, R1. Terus kita masuk ke interface FA0/0 ya, kita hidupkan interface-nya dulu karena di router itu default interface-nya dia masih dalam keadaan shutdown atau dalam keadaan tidak aktif atau mati. Jadi harus kita hidupkan dulu, aktifkan yaitu no shutdown. Nah, ya. Terus kita kasih IP, terus IP-nya berapa tadi? 10.10.10.1. Subnet mask-nya tadi prefix-nya 20 berarti 255.255.255.252 ya. Jadi perintahnya IP spasi address spasi 10.10.10.1 spasi 255.255.255.252 enter.
terminal. Oke. Kita ketik no. Sama tadi, caranya adalah kita enable dulu, terus configure terminal, terus kasih namanya hostname R2 ya. Terus kita masuk ke interface FA0/0, nusut down lagi, terus kasih IP-nya, IP address-nya adalah 10.10.10.2 spasi tadi /30 itu adalah 255.255.252. Terus kita exit, kita masuk ke INT FA0/1, kita nusut down lagi ya. Terus baru kita kasih IP address-nya 192.168.0.9 dengan subnet mask-nya 255.24. Sorry, udah salah. Oh, salah. Apaan? Router 1 dan router 2 itu bisa saling terhubung. Kita coba ya, ping 10.10.10.1 ya. Nah, itu sukses ya. Kita lihat. Kalau nah itu tanda serunya 5 kali ya. Oke. Nah, sekarang kita coba pasang di setiap PC ya IP address-nya. Oke, di sini kita coba pasang 192.168.0.2 dengan subnet mask-nya 248. Karena nanti kita akan dari PC yang network yang kuning ini mau menunjukkan ke warna pink ini, network yang warna pink. Berarti dia harus perlu gateway. Jadi ini PC3 ini harus keluar ke network pink tadi, berarti dia harus punya gateway lagi, yaitu 192.168.0.1 ya, gateway-nya itu. Gateway-nya adalah IP FA0/1 yang di router 1. Nah, coba kita isikan IP-nya juga sini, 180.3/29/248. Gateway-nya juga kita kasih. Oke, sudah. Nah, sedangkan di sini kita kasih juga IP address-nya yaitu 192.168.0.10 ya. Terus 248. Sini IP-nya adalah 0.9. Ya, di sini juga 192.168.0.11. Di 10 sudah, di sini 248. Ya, 248. Dan di sini adalah 0.9. Oke. Nah, ini sudah kita pasang IP semua ya. Nah, sekarang kita coba misalnya dari sini PC6 ke PC3. Kalau bisa PC3 tadi berapa IP-nya? Yaitu 192.168.0.2 ya. Kita coba ping dari PC yang di network warna pink ke yang kuning, itu IP-nya 192.168.0.2. Nah, destination host unreachable ya. Itu destination host unreachable berarti host yang dituju itu tidak terjangkau ya, tidak bisa menjangkau PC6 yang ada di network pink ini, tidak bisa menjangkau PC3 yang ada di network yang kuning ini ya, karena networknya sudah berbeda ya. Oke, tapi kalau misalnya antara PC6 ke PC5 di dalam satu network ini, kita coba ping ya. IP-nya berapa tadi? PC5 ini adalah 0.10 ya, kita coba ping. Nah, masih bisa ya, karena dia masih dalam satu network. Nah, caranya adalah kita harus membuatkan ya, salah satunya kita mungkin membuatkan routing ya. Nah, routing di sini yang akan kita implementasikan adalah jenisnya static routing dulu ya, menggunakan default route ya. Jadi di sini kita buat routingnya
Ya, masuk terminal, oke. Kita akan buat routing di mana IP route, ya. Tujuan kita adalah network ini. Network ini tadi berapa? 192.168.0.0 ya. Itu 192.168.0.0 ya. Dengan net masknya yaitu tadi 255.255.248. Terus interface exit interface kita atau next hop kita adalah yang FA0/0 ini ya. Berapa IP addressnya tadi adalah 10.10.1. Maka kita masukkan spasi 10.10.10.1 ya. Nah, begitupun juga di router yang warna kuning tadi. Kita harus konfigurasi juga static route-nya ya. Oke, static route-nya kita harus konfigurasi juga. Yaitu dengan mengetikkan perintah IP route ya. IP network yang di warna pink ini apa? Yaitu 192.168.0.8 ya. 192.168.0.8 spasi tadi /29.248. Nah, next hop-nya mana? Next hop-nya adalah ini mau ke sini berarti dia harus lewat sini. FA0/0 itu berapa? 30. Ya, 10.10.10.2. Enter. Nah, sekarang kita coba lagi, kita ulang. Tadi ping ke 10 bisa. Sekarang ping ke sini yang PC3 yang di warna kuning yaitu itu berapa? 10.2 ya. 0.2 ya. 0.2. Ya, kita tunggu. Pertama dia memang timeout, yang kedua dia sudah bisa terhubung ya. Tadi ketika kita mencoba pertama kali sebelum ada routing yang kita buat, dia munculnya seperti ini. Setelah routingnya kita buat, maka hasilnya seperti ini, terhubung ya. Nah, 0.2, 0.3 misalnya kan di sampingnya di PC4 di warna kuning tadi juga bisa terhubung. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu tadi static route untuk menghubungkan network yang berbeda. Kalian tahu network yang berbeda tadi apa? Nah, ketika memahami tentang membuat itu berarti tahu. Kemarin misalnya saya kasih contoh, apakah IP sekian itu bisa saling terhubung, misalnya PCA sekian, PCB sekian. Nah, ternyata ada yang tidak terhubung karena dia address sudah beda networknya, yaitu menggunakan router. Kalau modelnya seperti ini, berarti routernya nih ada dua nih. Ya, berarti dia harus menghubungkan network yang berbeda ini. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Bagi yang belum paham, silahkan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan karena sudah hampir jam 2 ya. Jadi nanti rekamannya saya share kalau misalnya ada linknya lah, nanti saya share. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.